Saya juga kemudian melakukan cross check kepada pihak bank. Pernah nggak bertemu dengan Irwan? Atau minimal sekali begitu kan? Lihat dia mengajukan pinjaman. Mereka mengatakan tidak pernah. Justru mereka sering bertemunya dengan Hafiz. Loh, sekarang cari Hafiz. Kita sama-sama. Anda dirugikan, klien kami juga dirugikan. Karena rumah tersebut sudah dipasangkan plang, jadinya ya kami somasi banknya. Kami mau memberikan klarifikasi terkait dengan perkara saudara Hafiz Fatur Rahman ya. Saudara Hafiz Fatur Rahman yang mana beliau ini adalah adik kandung daripada klien kami, saudara Irwansyah. Jadi ada kasus yang berjalan di Kejaksaan Negeri Bogor. Itu kasusnya berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang menurut informasi yang kami terima dari Kejaksaan Negeri Bogor itu kurang lebih sekitar 4,3 miliar ya dugaan korupsinya. Pertanyaan yang kemudian muncul, mengapa Ibu Zaskia Sungkar kemudian ikut diperiksa pada saat itu? Yang perlu kami jelaskan bahwa saudara Hafiz Fatur Rahman ini adalah direktur daripada PT Halal Berkah Indonesia, di mana menurut cerita daripada pihak kejaksaan bahwa karyawan daripada PT Halal Berkah Indonesia ini kemudian dimasukkan seolah-olah menjadi karyawan salah satu koperasi, yang mana koperasi itu mendapatkan fasilitas kredit dari salah satu bank. Nah, karena itu kemudian dianggap bahwa PT Halal Berkah inilah yang meminjamkan atau yang berinisiatif untuk meminjam uang di salah satu bank, sehingga timbullah korupsi. Kenapa Ibu Zaskia Sungkar diperiksa? Karena memang Ibu Zaskia sebagai komisaris di PT Halal Berkah Indonesia. Tetapi terkait dengan apakah beliau tahu atau tidak soal kredit itu, saya pastikan tidak tahu. Karena inisiatif yang kemudian muncul terkait dengan kredit atau peminjaman uang di bank tersebut itu murni dari saudara Hafiz. Jadi Ibu Zaskia sama sekali tidak tahu. Sehingga pada saat pemeriksaan di bulan Desember kemarin, saya ikut mendampingi, kemudian kita memberikan penjelasan bahwa memang kita tidak tahu. Dan akhirnya karena tidak tahu, dia mau bagaimana lagi? Ya kan seperti itu. Kemudian yang kedua, kenapa saudara Irwan melaporkan Hafiz Fatur di Polres Jakarta Selatan? Ya, perlu kami juga jelaskan bahwa pelaporan ini berkaitan dengan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan. Yang mana klien kami, saudara Irwan ini kaget pada saat ada salah satu bank mengirimkan surat tagihan ke rumahnya. Ada salah satu bank swasta mengirimkan surat tagihan ke rumahnya bahwa Irwan sudah tidak bayar cicilan terkait dengan adanya peminjaman uang di salah satu bank swasta tersebut. Ya, Irwan kaget loh, kenapa bisa saya ditagih? Saya tidak pernah kredit. Setelah saya kemudian melakukan cross check ke bank yang bersangkutan, saya menemukan banyak sekali surat-surat, yang mana dari surat-surat itu saya bisa menyimpulkan bahwa diduga kuat saudara Hafiz memalsukan tanda tangan Irwan dan Zaskia Sungkar untuk kepentingannya. Yaitu apa kepentingannya dia? Kepentingannya untuk melakukan peminjaman uang di salah satu bank swasta itu sebesar kurang lebih 1-2 miliar. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan buat kami ya, khususnya di keluarga kita, keluarga Pak Irwan ini, bahwa kok bisa seperti itu, bisa sejauh itu Mas Hafiz melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kakaknya sendiri. Karena Mas Irwan merasa tidak pernah mengajukan pinjaman uang dan tidak pernah mengajukan kredit di salah satu bank tersebut, akhirnya di bulan November kemarin saya selaku kuasa hukum dari Irwan dan Zaskia membuat laporan di Polres Jakarta Selatan berkaitan dengan pemalsuan surat. Karena memang yang kami temukan di situ ada perjanjian kredit, kemudian ada surat pelepasan hak, kemudian ada surat pernyataan yang di situ saya lihat ada 2 tanda tangan di situ, ada tanda tangan Zaskia dan juga ada tanda tangan Irwan. Yang mana faktanya Irwan tidak pernah, sekalipun tidak pernah bertemu dengan pihak bank. Nah, akhirnya tadi per hari ini saya sudah somasi banknya. Saya somasi ke bank tersebut, kemudian saya juga sudah melaporkan bank tersebut kepada OJK. Kenapa? Karena ini menarik. Orang tidak pernah bertemu dengan banknya, orang tidak pernah mengajukan kredit terhadap bank itu, kok tiba-tiba dapat tagihan. Bahkan rumahnya dia yang di Bintaro, ya, itu mau disita oleh bank. Dari surat yang kami terima dari bank tersebut, mau disita. Loh, kok kenapa mau disita? Orangnya tidak pernah pinjam uang. Nah, makanya saya minta juga ke OJK untuk menelusuri. Ya, praktik-praktik yang seperti ini berbahaya sekali. Orang tiba-tiba namanya tercantum sebagai debitur, tapi tidak pernah meminjam uang. Nah, inilah yang kemudian tadi saya sampaikan di dalam surat somasi saya kepada bank tersebut, dan juga saya sudah mengirimkan surat aduan kepada OJK supaya kita buka ini ada apa. Kalau memang Hafiz Fatur Rahman
bermain secara tunggal untuk merugikan kakaknya, ya saya minta kepada kepolisian juga proses. Karena jangan sampai ya Irwansyah yang jadi korban. Nah, kok bisa tiba-tiba rumah orang mau dilelang? Loh, lewat siapa kreditnya? Makanya kita laporkan. Karena ini nggak bisa dibiarkan. Ini bukan satu rumah, ini banyak rumah, ini ada 3-4 rumah atas nama Irwansyah. Begini modelnya sama. Bang. Itulah Irwansyah sama Zaskia mengatakan bahwa dia juga telah dirugikan oleh adiknya. Dia telah ditipu oleh adiknya. Katanya dia melaporkan. Bang, tapi komunikasi Irwansyah sama Hafiz sendiri gimana Bang? Ada kecurigaan nggak sih sebelumnya? Sudah nggak ada komunikasi. Intinya begini, Irwan ini karena dia tidak mengetahui sertifikatnya dijaminkan, dan pada saat itu dia melakukan pengecekan ke orang tuanya waktu orang tuanya masih ada, dan ternyata sertifikatnya memang sudah tidak ada. Itulah Irwan kemudian berinisiatif untuk meminta penggantian sertifikat ke BPN. Proses itu sudah selesai, sudah dijalankan, dan sudah ada surat sertifikat penggantinya. Ini yang menjadi masalah, sertifikat pengganti ada di tangan, tapi kok bisa ada di bank satunya? Objeknya sama, tempatnya sama, alamatnya sama, rumahnya rumah itu juga. Nah, inilah yang kemudian kita luruskan bahwa kalau memang misalkan pihak bank punya bukti, silahkan dibuka. Apakah klien kami pernah di situ mengajukan pinjaman atau menggunakan uang tersebut? Bahkan dari konfirmasi yang kami terima dari bank, ini juga yang menarik nih. Dari bank mengatakan bahwa uang itu sudah dicairkan juga, yang mencairkan adalah Irwansyah. Ya, tanda kutip ada oknum, dan oknum ini kita tidak tahu apakah oknum yang di internal atau di luar, kita tidak tahu. Intinya kita sudah serahkan ke proses hukum dan biarkan nanti proses hukum yang akan mencari tahu sebenarnya siapa yang bermain. Bang, selama ini hubungannya Bang, hubungan Irwansyah dengan adiknya seperti apa Bang? Terus ada kecurigaan Bang terhadap adik ini kan masalahnya kan dari tahun 2018 itu Bang, masa nggak ada kecurigaan? Ya, jadi begini, Irwan ini kan punya banyak, bukan punya banyak ya, ada beberapa lah ya, ada beberapa aset yang dipunyai ya. Kemudian beberapa aset-aset itu dititipkan suratnya ke orang tua, ya kan, dititipkan ke orang tua. Nah, ada kecurigaan sertifikat itu diambil tanpa sepengetahuan orang tuanya pun juga, bahkan Irwan pun juga tidak tahu sama sekali soal itu. Dia baru mengetahui setelah adanya pihak bank. Pertanyaan saya juga menarik sekali. Jadi gini, di surat-surat yang saya terima itu ada pertanggal Maret 2021 suratnya ya. Ada per bulan Juli 2021, itu surat-surat yang saya baca kemarin ya. Bahkan parahnya perjanjian kreditnya ada yang tahun 2018. Pertanyaannya, kenapa justru pihak banknya baru memberitahukan surat-surat itu kepada Pak Irwan itu di bulan November 2021? Kenapa tidak dari bulan sebelumnya aja beritahu bahwa ini ada kaitannya? Tapi kok di bulan November baru diberitahu? Setelah orang ini udah kabur, udah nggak tahu di mana keberadaannya ini si Hafiz. Nah, itulah yang kemudian hari ini kita akan perjuangkan. Dari sisi hukumnya juga kita sudah persiapkan untuk upaya-upaya itu, dan juga dari sisi kerugian juga akan kita sampaikan kepada pihak bank. Karena ketika dilakukan pelelangan terhadap proses kredit yang bermasalah, itu juga adalah pidana. Itu yang sudah kita lakukan kemarin. Sertifikat yang dijaminkan di bank tersebut itu atas nama Irwansyah. Sertifikat rumah atas nama Irwansyah. Kenapa bisa diagunkan atas nama orang lain? Saya tanya Mas Irwan, pernah nggak bertemu dengan pihak banknya? Irwan bilang tidak pernah bertemu dengan pihak banknya. Saya tidak mau juga kemudian tiba-tiba menyimpulkan apa yang disampaikan klien kami kan. Saya juga kemudian melakukan cross check kepada pihak bank. Pernah nggak bertemu dengan Irwan? Atau minimal sekali begitu kan? Lihat dia mengajukan pinjaman. Mereka mengatakan tidak pernah. Justru mereka sering bertemunya dengan Hafiz. Loh, sekarang cari Hafiz. Kita sama-sama. Anda dirugikan, klien kami juga dirugikan. Karena rumah tersebut sudah dipasangkan plang, jadinya ya kami somasi banknya. Dan hari ini kami sudah adukan banknya kepada OJK. Bang, ini sertifikat di tangan Irwan atau ada di tangan ke bank Bang? Sertifikat itu atas nama Irwan dititipkan kepada orang tuanya pada saat orang tuanya masih hidup. Tiba-tiba menurut cerita yang kami terima, adiknya ini mengambil sertifikat tersebut tanpa sepengetahuan Irwan, dan seolah-olah semua surat-surat yang berhubungan dengan perkreditan tersebut itu seolah-olah atas nama Irwan. Bahkan perjanjian kredit yang saya dapatkan dari pihak bank, di situ ada tanda tangan Irwan, ada tanda tangan Zaskia. Kok bisa? Itu belum akad juga Bang, kan ada akad kredit tulisannya kan. Jadi itu sudah ada, jadi pencairan kreditnya itu dari tahun 2018. Nah, makanya dikirimkan surat dari pihak bank terkait dengan
adanya tunggakan pembayaran, dan karena adanya tunggakan tersebut, rumah tersebut akan dilakukan pelelangan. Loh, kok bisa dilelang? Orang tidak pernah kredit. Nah, itulah yang kemudian kami anggap janggal. Nah, makanya karena banknya sudah kami somasi per hari ini dan sudah kami adukan juga di OJK, ya kita siap aja buka-bukaan. Apakah ada oknum yang bermain? Nanti kita lihat. Pihak bank saya lihat sudah memasang pelang di situ, di rumah yang tadi diagunkan itu. Yang di daerah Bintaro itu. Iya, sudah memasang pelang di situ. Nah, karena sudah pasang pelang ya, jadi kita komplain. Rumah kosong atau isi? Rumah kosong. Rumah kosong. Begitu. Bang, terkait laporan di Jaksa, apa yang dilaporkan Bang? Jadi yang kami laporkan itu berkaitan dengan pemalsuan surat. Yaitu tadi yang saya katakan tadi, ada surat pernyataan sukarela ya untuk menyerahkan aset itu ketika nanti di kemudian hari ada permasalahan terkait ketidaksanggupan membayar pinjaman itu. Kemudian ada surat persetujuan peralihan aset itu. Kemudian ada juga surat kuasa. Kemudian ada juga surat perjanjian kredit yang ditandatangani seolah-olah itu adalah Irwan dari Zaskia. Semua sudah kita kumpulkan kemarin dan sudah kita jadikan sebagai barang bukti bahwa pemalsuan. Sertifikat tanda tangan? Bagaimana? Sertifikat tanda tangan, sertifikat udah nggak dibaca atau nggak? Ada juga penggelapan. Iya, jadi kita kan udah melaporkan. Kita melaporkan itu berkaitan dengan proses kredit banknya. Proses itu sertifikat dia ambil, itu kan nanti pengembangan penyidikan ya. Tapi berkaitan dengan proses perbankannya ini, kita duga ada pemalsuan dokumen, ada pemalsuan surat, itu yang kemudian kita laporkan ke kepolisian. Bang, boleh disebutin Bang surat-suratnya? Total berapa Bang? Di sini saya mungkin hanya bisa menunjukkan laporan polisi berkaitan dengan dokumen-dokumen bank itu karena sifatnya rahasia, jadi saya tidak bisa tunjukkan. Ini ada laporan polisi di sini. Ditutup aja Bang. Ditutup aja Bang. Apanya? Identitas, Ya udah. telepon atau apa gitu. Saya berarti fotokopi aja ya. Ya boleh, yang udah dihapus. Naikkan Bang. Naik. Nomor kontaknya tutup Bang. Jangan itu ditutup. Bang, ini beda dengan kasus yang penipuan terkena mobil, tanah segala macam. Nah itu, jadi ini satu paket ini, satu paket semua nih. Jadi Irwan itu tidak hanya rumah saja yang dirugikan ya, tidak hanya berkaitan dengan kredit tadi saja yang dirugikan, yang mana rumahnya itu menjadi borok atau jaminannya. Kalau Irwan memang sudah menyampaikan ke saya bahwa ya karena kita negara hukum, ya kita pengen ini dibuka secara hukum. Siapa yang bermain, siapa yang menginisiasi, siapa yang mendapatkan keuntungan dari ini. Ini kita pengen semua dibuka supaya apa? Supaya ada kejelasan. Jangan klien kami yang jadi korban di sini. Sudah korban nama baik, korban juga dengan harta-hartanya. Nah, ini yang tidak bisa kita diamkan. Makanya kita melaporkan hanya untuk mau mengklirkan aja. Sebenarnya siapa sih ini yang bermain di sini? Kalau ada oknum di luar dari keluarga mereka, ya siapa oknum itu? Biar juga ditangkap juga sekalian supaya ada kejelasan aset-aset yang dilakukan pelelangan ini. Bang, sebelumnya Sirwansa pernah cerita nggak kalau pernah kejadian serupa dengan keluarganya? Iya, nggak pernah. Ini bukan yang pertama maksudnya. Nggak pernah, ini yang pertama. Ini yang pertama dan waktunya serentak gitu. Dengan yang lain-lain seperti mobil segala macam itu waktunya serentak. DPO itu Hafiz aja atau sama keluarga? Oh nggak ada, cuma Hafiz. Jadi gini, berkaitan dengan status DPO-nya itu kan terkait kasus yang ada di Kejaksaan Negeri Bogor. Ya, karena itu berkaitan dengan dugaan korupsi kan. Itu kami tidak tahu soal itu. Oh, beda bisa ya. Dengan yang di Polres Selatan. Yang di Polres Selatan itu berkaitan dengan pribadinya Irwan yang dirugikan. Kalau yang di Kejaksaan Negeri Bogor itu kan berkaitan dengan bank kan. Jadi bank selaku pelapor merasa dirugikan ya dia mengadukan ke jaksa gitu. Anak istrinya gimana Bang? Gimana? Anak istrinya. Anak istri siapa? Hafiz. Gua nggak tahu saya. Tapi ada komunikasi ya? Mungkin kata Hafiz kan Oh, tidak ada. nggak ada. Irwan sama sekali sudah tidak berkomunikasi sama adik ini sejak bulan Agustus, September sudah tidak ada komunikasi. 2021 kemarin. Sebelumnya berarti pernah Bang ya? Gimana? Sebelumnya pernah ya, tapi nggak ada kecurigaan. Pernah menanyakan nggak sih Bang, naikkan langsung ke Hafiz belum nggak? Naikkan langsung ke Hafiz menanyakan. Menanyakan perkaitan apa? Iya, masalah soal surat tanah gitu. Kan dia justru baru tahunya di bulan November itu. Belum pernah sebelumnya. Belum pernah. Kan dia tahunya bulan November. Tidak ada curiga ya. Enggak ada. Gimana ceritanya mau curiga sendiri kan? Begitu. Nah, ini makanya makanya saya katakan tadi bahwa surat-surat yang saya dapatkan dari pihak bank itu saat saya konfirmasi ke sana itu suratnya itu ada di bulan Maret dan bulan Juli 2021.
Kalau memang itu surat sampai ke tangan Pak Irwan, kenapa nggak diberikan aja surat itu pada bulan itu? Tapi kok nyampainya di bulan November setelah orangnya kabur, mungkin ditagih segala macam, nggak ketemu, baru dia bawa ke rumah. Kita jadi bertanya, kita ini sebenarnya yang bermain siapa? Nah, karena kita memang butuh yang namanya kepastian hukum, kita butuh yang namanya transparansi ya. Jadi kita adukan, biar nanti kepolisian yang bekerja mencari tahu siapa sih orang ini. Bang, Menurut Abang ada kerjasama nggak sih di antara Hafiz dan juga pihak Bang? Kalau itu saya tidak bisa ya menduga-duga ya, karena kita tidak punya fakta soal itu. Yang ada dari dokumen yang kami terima, kami pastikan ya klien kami tidak pernah meminjam uang atau tidak pernah mengajukan kredit. Itu. Bang, pencairan dana itu masuk ke rekening Hafiz atau ke Irwan? Itu yang menjadi pertanyaan buat kita juga. Kok bisa dana itu masuk ke rekening atas nama Irwan, lalu dicairkan oleh Irwan? Katanya begitu. Tapi faktanya kan tidak ada. Irwan tidak pernah buka rekening atas nama bank yang tadi itu. Juga Irwan tidak pernah mencairkan dana di. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, comment, dan subscribe SG Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa.